Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk ke persekutuan doa minggu pertama Pepenkris dengan tema tidak berprasangka buruk terhadap perbedaan. Ibu, bapak, dan saudara satu rasa dalam Kristus Yesus, bulan kebangsaan sudah kita lewati bersama dengan lika-liku kehidupan bermasyarakat dalam perenungan bersama kita juga. Bulan kebangsaan mengajak kita yang hidup bersama dalam tatanan kenegaraan ini untuk pulih cepat dan bangkit lebih kuat. Artinya, kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam pemulihan bangsa kita melalui komunitas yang kita hidupi saat ini dan sekarang. Kita menghayati Pekan Pendidikan Kristen untuk bersama tidak berprasangka buruk terhadap perbedaan. Saat ini kita diajak melihat lebih jauh bahwa perbedaan yang ada adalah kekayaan bangsa kita untuk saling menopang dalam kekurangan kita. Belajar mensyukuri perbedaan dalam dinamika hidup bersama. Mari kita masuk dalam hening hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Saat ini kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan melalui karya Roh Kudus, supaya setiap kita mampu memiliki rasa syukur dalam menerima perbedaan yang ada. Kita pujikan Kidung Jemaat 450 bait 5, hidup kita yang benar. Ibu, bapak, saudara satu rasa dalam Kristus, mari kita berdoa saya hantarkan. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami, saat ini kami menaikkan syukur kami atas berkah yang senantiasa Engkau beri dalam suka maupun duka kami. Kami bersyukur juga ketika Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup bersama dalam keberagaman ini. Tuhan, anugerah-Mu dalam keberagaman ini sungguh luar biasa dan menyadarkan kami betapa kami masing-masing adalah unik. Kiranya Engkau memampukan kami dalam mengisi setiap perbedaan yang ada ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajari kami siap untuk menerimanya. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai 40 yang demikian sabda Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Kianlah Injil Yesus Kristus bagi setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, prasangka buruk atau anggapan tidak baik
terhadap seseorang mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak kita ketahui, itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bila hal itu dipelihara, maka akan menuntun kita pada rasa benci. Rasa benci yang menguasai hati, walaupun orang yang dibenci sebenarnya tidak bersalah. Lebih dari itu, rasa benci yang ada itu bisa berujung pada tindakan kejahatan yang akan memunculkan konflik, tentunya yang merusak kehidupan bersama. Selama ini, saya mau tanya, pernahkah kita berprasangka buruk kepada orang lain? Tentunya kita tidak ingin ya bersikap seperti itu, namun kadang prasangka buruk itu dapat terjadi. Baik itu terjadi di lingkungan masyarakat, pekerjaan, bahkan di lingkungan keluarga kita. Prasangka buruk merupakan sikap atau penilaian negatif terhadap orang lain yang berakibat menimbulkan percekcokan, perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan. Prasangka buruk bisa membuat seseorang serta-merta marah, bersikap diskriminatif meskipun belum mengetahui duduk perkaranya, duduk permasalahannya. Kadang semua itu dilakukan dalam irama dan nada yang tinggi dan mengabaikan cara berpikir yang positif. Terkait dengan perihal berprasangka buruk, kita melihat bersama yang terjadi pada Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Ia berkata kepada Yesus bahwa, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah karena dia bukan pengikut kita." Ketika itu Yohanes tahu bahwa orang yang mengusir setan itu bukan murid Yesus. Maka ia melarang orang itu. Yohanes berpikir bahwa orang itu tidak pantas melakukannya di dalam nama Yesus. Ada prasangka buruk dari Yohanes terhadap orang itu karena adanya perbedaan. Nah, maka Yohanes mengatakan pada saat itu, "Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes mencegah orang itu melakukan pengusiran setan karena dianggapnya ia tidak berwenang. Dianggapnya ia tidak berwenang. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menanggapi pernyataan Yohanes yang berprasangka buruk terhadap orang itu? Dalam Injil yang lain yang satu rumpun separalel dengan itu, Markus 9 ayat 39, tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Jadi respon Tuhan Yesus itu merupakan suatu pembelajaran yang sangat baik. Karena apa? Jangan mencegah dia. Dengan perkataan lain, jika seseorang mengadakan mujizat dengan menyebut dalam nama Yesus, maka tentulah ia tidak akan mengumpat Yesus. Orang tersebut tidak mengejek, memaki-maki atau melawan Yesus karena ia bukan orang jahat. Ia bukan yang pantas dicurigai. Ia malah percaya justru di dalam nama Yesus ia dapat mengusir setan. Ia percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Lalu kisah itu Yesus mengajak dan mendidik mengajar kita agar kita tidak berprasangka buruk hanya karena adanya perbedaan. Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang memiliki keterbukaan dan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan golongan. Kita dimintanya untuk tidak berprasangka buruk terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari kelompok lain atau berada di luar kita. Dalam hal ini kita bukan bermaksud menghakimi siapapun. Tetapi bukankah hal ini sering terjadi?
dalam kehidupan kita. Kita sering menilai kebenaran atau kesesatan seseorang hanya berdasarkan pertimbangan. Apakah mereka sama dengan kita? Apakah mereka termasuk dalam kelompok kita? Tetapi bukan dari buah, dari apa yang telah dihasilkan orang tersebut. Itu seperti pertimbangan para murid Yesus ketika itu. Karena orang yang melakukan mukjizat itu tidak termasuk dalam murid Yesus. Maka dianggapnya tidak berhak memakai nama Yesus. Dengan kata lain, ia dianggap sesat karena berbeda dari para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah semestinya kita tidak semerta-merta mudah menghakimi seseorang sebagai kelompok yang sesat. Hanya karena ia memiliki cara pandang yang berbeda dari apa yang kita yakini. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun tidak mempermasalahkan aliran atau kelompok lain. Aliran lain yang dihidupi di zaman itu. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan memanggil setiap umat manusia untuk melakukan kebaikan. Maka berbuat baik itu tidak terbatas pada kelompok pengikut Kristus saja. Saat ini daripada kita selalu mencari perbedaan, alangkah baiknya bila kita menggalang persatuan yang rukun, aman, tentram, dan damai di antara umat beragama yang ada. Mengubah sikap kita yang ingin selalu hanya berada dalam satu bingkai memang tidak selalu mudah. Itu karena di sekitar kita selalu ada keberagaman. Untuk itu, mau tidak mau kita harus bersedia meninggalkan prasangka buruk. Lalu dengan kerendahan hati kita mau belajar menghormati serta menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Karena kita juga perlu ingat, perlu sadar bahwa dimanapun kita berada pasti akan selalu ada keberagaman, keberbedaan, kebinekaan yang ada di sekitar kita. Tapi apakah kita hanya mau berfokus pada perbedaan itu? Ataukah kita berani melihat kenyataan bahwa di balik keberagaman dan keberbedaan itu tentu ada maksud Tuhan untuk melihat kebaikan-kebaikan melalui keunikan-keunikan cara kita masing-masing menampakkan kebaikan Tuhan. Hidup di tengah masyarakat majemuk bukanlah menjadi masalah manakala kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Asalkan kita tetap bersandar kepadanya, maka kita akan dimampukan untuk terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kita akan mampu menyingkirkan prasangka buruk serta menumbuhkan toleransi yang positif. Sehingga kita dapat saling mengasihi, saling memahami, saling mendukung, saling menerima, dan saling memberi. Meskipun kita hidup dalam perbedaan. Seperti Yesus yang menerima perbedaan di sekitar kehidupannya. Mari kita juga menerima perbedaan ini sebagai bagian dari anugerah Tuhan yang harus kita hidupi untuk menjadi seperti pelangi yang berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu, hidup bersama untuk memancarkan keindahan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk saya dan saudara. Saat teduh cukup.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup persekutuan doa minggu pertama Pentekoste pada saat ini dengan kita bersama-sama kita senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah yang kita lalui, termasuk dalam menghidupi toleransi di kehidupan bermasyarakat kita. Seperti lagu yang akan kita pujikan bersama dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama dan yang ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Sumber Cinta bagi kami, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kiranya kami senantiasa menghidupi toleransi positif untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami memohon berkat-Mu karena kami tidak mampu menjalani ini sendirian. Kasih dan pertolongan-Mu kiranya menuntun langkah kami. Saat ini kami sudah menaikkan syukur kami atas berkat Tuhan yang Engkau beri. Kiranya Tuhan memberi kami syukur pada saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, tolong dan berkati agar kesembuhan dapat mereka rasakan bersama dengan keluarga yang merawat mereka. Ini doa kami. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kiranya tempat ini mendatangkan berkah, damai sejahtera bagi keluarga yang menempati rumah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara satu rasa dalam Kristus, persekutuan doa kita hari ini telah usai. Terima kasih atas partisipasi dari panjenengan semua. Terima kasih juga kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat untuk persekutuan doa ini. Sampai jumpa dalam persekutuan doa minggu depan. Kiranya berkah dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus ada pada kita semuanya. Amin.